sekalian. Terima kasih buat kesempatan kali ini. Hari ini kita akan rapat PMO level 5 ya. Kita di sini hari ini berkumpul untuk membicarakan progres proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kemarin kita bahas di PMO level 5. Nah, PMO level 5 ini adalah berkelanjutan, di mana kita sudah melaksanakan sampai di mana proyek yang kita lakukan bersama dengan peserta didik. Nah, di sini kami bertiga nanti akan melaporkan juga tentang sampai di mana batasan-batasan atau progres kita yang sudah kita lakukan di kelas tentang pengenalan, asesmen diagnostik, tentang materi-materi yang sudah kita angkat dalam tema dan subtopik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin di setiap fase A, fase B, fase C, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 ya, yang mengikuti program kurikulum Merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin kami persilahkan dari guru-guru bisa melaporkan masing-masing tentang materi yang sudah disampaikan kepada peserta didik. Waktu dan tempat mungkin kami persilahkan pada guru kelas 1 dulu. Dari kelas 1A kami persilahkan. Kelas 1A gurunya sampaikan kegiatan daripada P5 untuk kelas 1C, dari kelas 1A, B, C, D, dan E. Saya mendapat bagian membuat atau melatihkan anak untuk tarian Nusantara. Dari tarian Nusantara itu, saya di dalam kelas saya ada 5 suku. Yang pertama dari Papua. Dari Papua itu ada terbagi, misalnya dari daerah Jayapura, terus Biak, Nabire, dan sebagainya. Jadi saya satukan itu jadi dia masuk dalam golongan Papua. Yang kedua dari Maluku. Maluku itu termasuk Ambon, Kei, ya Ambon dan Kei. Yang ketiga Toraja, Sulawesi Selatan. Di situ ada yang dari Toraja, ada yang dari Makassar. Nah, dari kedua itu saya satukan masuk di tarian Toraja. Dan yang keempat dari Jawa. Dari Jawa itu anaknya berasal dari Bali. Dan di situ saya ajarkan tarian Bali. Yang kelima dari daerah Sumatera. Sumatera saya ambil ada satu anak ya, termasuk ibu guru punya anak, Adinda. Nah, di situ dia menari tarian tortor. Nah, jadi untuk pelaporan dari kelas 1C selama ini, mulai awal saya lakukan itu, yang pertama boleh dikata bahwa pengenalan dari tarian-tarian itu. Terus yang kedua, hari kedua saya sudah melakukan latihan untuk anak-anak, mulai dari tarian Papua, Sumatera, Maluku, Jawa, dan Sulawesi. Jadi 5 daerah. Yang kedua, hari ketiga atau minggu ketiga saya sempat memberikan latihan bersama dengan kelas 1A. Buktinya ada ini Bu Sarli, di mana kami memutarkan tarian-tarian tersebut. Dan saya bersyukur bahwa walaupun anak-anak itu menari tidak sempurna, tapi di situ sudah menyatakan bahwa anak-anak itu sudah dapat mengenal bahwa tarian Nusantara ini ada beraneka ragam. Itu saja. Dan untuk selanjutnya masih sementara dalam pelatihan. Terima kasih. Gurunya, kita akan lanjut ke kelas terus kelas berikutnya 1D. Iya, terima kasih Bu Sri.
tema kelas 1 sama dengan yang disampaikan dengan Ibu Puan, berkebinekaan global. Topik tema untuk kelas 1D, keberagaman pakaian adat. Jadi nanti kegiatan kelima di sini, anak-anak ini menggunakan pakaian adat masing-masing, lalu kami akan melakukan fashion show. Jadi dari penggunaan pakaian adat ini, mereka akan mengenal bahwa pakaian ini pakaian dari ini, pakaian ini dari ini, dan seterusnya. Jadi begitu saja apa yang saya sampaikan. Dan yang kami lakukan selama ini, saya sudah belajar mengajarkan, sudah 2 kali saya mengajarkan untuk berjalan di atas catwalk selayaknya orang yang melakukan fashion show. Jadi itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Selanjutnya kelas 1E, berkebinekaan global. Untuk topiknya makanan khas Nusantara. Jadi ada 3 tujuan yang akan saya ini, yaitu yang pertama mengenal makanan tradisional dari daerah masing-masing. Jadi di kelas itu ada Papua, Maluku, sama Toraja, Sulawesi. Yang kedua, memahami cara mengolah makanan khas Nusantara dari daerah-daerah masing-masing. Untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah pengenalan makanan dulu dari daerah masing-masing. Jadi mereka memperkenalkan dulu makanannya masing-masing dan daerahnya, namanya apa. Jadi sekarang kemarin saya sakit, jadi nanti pertemuan berikutnya kita masuk di cara mengolahnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Silakan Ibu dari kelas 2A, kami persilakan Ibu ini. Topiknya itu berbeda-beda setiap kelasnya. Jadi misalkan topik di kelas 2A khususnya adalah tentang mengolah singkong. Karena menurut sesuai kesepakatan dalam rapat, kami memilih singkong, dan kelas-kelas yang lain juga memiliki satu bahan baku yang sudah ditentukan dalam rapat pemilihan ketika rapat bersama orang tua. Nanti hasil akhirnya akan dijual pada market day. Namun pengolahannya kami memilih pengolahan yang mudah untuk diajarkan kepada anak-anak sesuai dengan fase A. Seperti itu dari kelas 2A. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelas 2B, temanya sama, kearifan lokal. Topik yang kami angkat tentang pengolahan makanan dari bahan dasar pisang. Yang sudah kami melakukan pertemuan dengan orang tua dalam bagaimana caranya supaya kita mengolah pisang ini menjadi sesuatu yang bisa nanti kita jual. Dan sesuai kesepakatan orang tua, mereka memilih untuk membuat cake pisang. Kita sudah di kelas sudah mengenalkan yang mana pisang yang akan kita pakai dalam mengolah untuk menjadi cake. Dan kita juga sudah membagikan cara membuatnya. Rencana hari Sabtu, kalau tidak ada halangan, kita akan mempraktikannya. Itu saja. Terima kasih. Baik, Sama ya, yaitu kearifan lokal. Tidak berbedanya di topik untuk atau kesepakatan antara orang tua siswa dan kami sebagai guru, yaitu karena kita melihat sagu adalah bahan dasar pokok dari lokal asal daerah setempat, sehingga orang tua mengusung untuk mengangkat sagu sebagai bahan dasar untuk dijadikan makanan. Kemudian setelah kita melakukan rapat komite dengan orang tua, dan yang berikut saya sudah menyampaikan materi juga dan asesmen awal. Kemudian berlanjut dengan voting class. Waktu itu kita berkunjung ke pabrik sagu yang berada di daerah Timika sini dalam kota. Ya. Kemudian kalau diizinkan hari Sabtu kita akan melakukan praktek bersama dengan siswa
di depan kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kelas 2D, tema yang kita ambil sama, yaitu kearifan lokal. Di sini topik yang saya buat yaitu pengolahan bahan dasar dan kaladi. Nah, kita juga sudah pertemuan dengan orang tua membicarakan tentang proyek ini, dan orang tua sepakat bahwa kegiatan proyek yang akan kita buat itu kita mengolah bahan dasar keladi menjadi keladi tumbuk, karena nanti kita jadikan sebagai kuliner khas Papua. Jadi bagaimana nanti orang tua ya mengajarkan juga bagaimana mengolah keladi itu menjadi keladi tumbuk. Ya, dan itu juga merupakan makanan khas yang ada di Papua. Itu saja, terima kasih. Ya, kelas 2E, di mana kami sudah melakukan pertemuan dengan orang tua. Di situ kita akan membahas tema proyek yaitu kearifan lokal dengan mengusung topik yaitu membuat makanan dan minuman dari bahan dasar petatas. Nah, kami sudah melakukan asesmen diagnostik, pengenalan tentang petatas itu seperti apa kepada peserta didik dan melakukan outing class langsung ke pasar sentral Timika, di mana mereka bertemu dengan mama-mama yang dapat menjual di pasar, menemukan bahwa petatas itu ada 4 jenis, ya, 4 jenis warna. Yang pertama ungu, petatas orange, petatas kuning, dan petatas berwarna putih. Nah, dengan demikian mereka mengenal 4 jenis ini. Setelah itu nanti kita progresnya ke depan, kita akan melakukan demo, ya, melakukan demo praktek untuk pembuatan salah satu makanan atau minuman dari bahan dasar petatas ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada materi yang sudah kami jalankan di kelas 2E. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelas 4, kebetulan tema yang kami ambil adalah bangunlah jiwa dan raganya. Untuk topik yang kami ambil yaitu mencegah bullying melalui poster. Tetapi dari 4 kelas yang poster ada 3 kelas. Hanya saja posternya itu bentuknya berbeda. Kalau dari saya kelas 4A, poster melalui media aplikasi digital, yang artinya nanti kami meminta izin untuk menggunakan lab komputer untuk anak-anak pelajari bersama cara membuat poster lewat aplikasi Canva. Jadi nanti kami meminta izin untuk menggunakan Chromebook. Kemudian selain itu untuk tugas di rumah, kan tidak mungkin saya mau minta Chromebook untuk dibawa pulang, tapi Canva itu bisa juga digunakan melalui HP. Nah, kemudian kebetulan saya sudah membagi 3 kelompok, tapi belum saya umumkan 3 kelompok karena memang ada 3 wali murid yang bersedia untuk dipinjam laptopnya. Jadi nanti anak-anak akan belajar membuat poster. Selain di sekolah, anak-anak belajar juga membuat poster di rumah dengan bimbingan orang tua yang ditempati rumahnya, seperti itu. Selanjutnya pada alur proyek yang sudah saya lakukan adalah sosialisasi proyek kepada orang tua murid dan anak-anak. Nah, pada sosialisasi proyek kepada orang tua murid, di sini kami menjelaskan kenapa kami mengambil bullying, kemudian jalannya pun berbeda dari antara kelas A, B, C, dan D. Dan untuk kelas B berbeda dengan kami bertiga, karena kelas B
kami memilih untuk membuat video. Jadi nanti di dalam video itu anak-anak berperan sebagai pembuli dan sebagai anak yang dibully. Jadi nanti ada beberapa guru yang kami meminta bantuan sebagai pemeran juga di dalam video tersebut. Itu dari saya. Dari saya poster melalui aplikasi digital. Kemudian untuk sosialisasi ke peserta didik juga sudah saya lakukan. Kemudian asesmen diagnostik sudah saya lakukan. Pembagian kelompok sudah saya bagi, tapi belum saya sampaikan ke anak-anak karena saya yakin orang tuanya pasti banyak yang akan sampaikan ke saya untuk memilih. Mereka maunya pilih sendiri. Jadi saya belum sampaikan itu karena memang beberapa Sabtu kami tidak masuk, dan kebetulan Sabtu kemarin juga saya tidak hadir karena lagi duka. Kemudian di sini kami membuat alurnya yaitu belajar bersama para narasumber tentang bullying. Di sekolah kita kan ada tim bully ya. Tim bully kalau tidak salah kemarin bersama kejaksaan. Guru agama ya sama guru kelas 6 kalau tidak salah. Di sini kami mau meminta bantuan. Tetapi hanya saja kemarin saya belum bisa sampaikan karena saya melihat guru kelas 6 dengan kesibukan yang sangat luar biasa, jadi saya belum bisa sampaikan karena saya yakin guru kelas 6 juga masih sibuk sekarang. Jadi untuk saat ini masih guru masing-masing yang mengenalkan tentang bullying. Nanti jika kelas 6 sudah free, guru-gurunya sudah free dari tugas, akan saya minta bantuan karena kemarin kita juga pergunakan tim anti bullying di sekolah. Seperti itu. Untuk minggu ini yang seharusnya saya lakukan di minggu kemarin yaitu anak-anak terjun langsung di depan laptop, tapi karena kemarin saya tidak masuk, jadi insya Allah nanti hari Sabtu akan kami pelajari langsung di lab komputer tentang aplikasi Canva. Belum masuk ke posternya tapi masih di aplikasinya dulu. Kalau itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bersama bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya mencegah bullying melalui konten. Di mana kami kelas 4D ini akan melakukan atau mengambil gambar nanti. Itu sebelumnya kami sudah sepakat dengan orang tua setelah kami rapat bersama dengan komite. Itu orang tua sepakat ada 2 tempat di sekolah dan di luar. Itu kami sepakat untuk kerjasama dengan orang tua. Nah, untuk teksnya juga diambil dari orang tua, mereka kasih masukan. Nanti kita lihat mana yang pas. Nah, itu yang kita gunakan. Demikian. Itu aja. Ada guru yang pakai. Saya mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya, topik mencegah anti bullying dalam bentuk teks yang akan dibingkai nantinya. Dari kemarin kami sudah pertemuan dengan orang tua bahwa mereka akan membuat bingkai dari rumah, tetapi teksnya akan dilakukan di sekolah untuk membuat teks anti bullying dalam bingkai. Begitu laporannya. Terima kasih. Tema masih sama dengan teman-teman dari kelas A sampai kelas C. Di sini untuk temanya bangunlah jiwa dan raganya. Untuk topik yang saya ambil yaitu mencegah bullying melalui gambar dalam bentuk bingkai. Nah, kemarin kami sudah dari kelas 4 sudah ada pertemuan, 2 kali pertemuan dengan orang tua. Pertemuan yang pertama itu pengurus komite, dan pertemuan yang kedua itu antara orang tua, pengurus komite, dan para guru kelas 4. Di situ saya juga sudah memperkenalkan kepada anak-anak apa itu bullying. Terus yang kedua, saya juga sudah minta bantuan kepada orang tua untuk dalam kegiatan gambar ini, bullying ini, saya membutuhkan banyak bahan, termaksud refleks. Jadi kemarin orang tua sudah mengiyakan dan menyetujui untuk
adanya triplex ini untuk kita akan menggambar di atas triplex. Terus dan anak-anak akan mempercantik dengan membuat bingkai. Terus kami juga sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak mengenai bullying. Dan yang terakhir, saya sudah memperkenalkan anak-anak juga dengan beberapa gambar, dan mereka sudah membuat sebagian, contohnya seperti ini. Masih dalam bentuk gambar ya, belum dibingkai. Nanti kami akan buat itu dalam bentuk bingkai, dan bingkai itu akan berukuran agak besar biar nanti bisa dilihat sama banyak anak gitu. Mungkin seperti itu saja, terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada saya proyeknya itu dimaki usahaan yang topiknya tentang olahan singkong. Dalam kegiatan proyek Alutul Project itu saya sampai di 9. Tapi yang saya sudah lakukan yang pertama itu di kegiatan yang pertama yaitu kami sudah melakukan pertemuan dengan orang tua. Yang itu dilakukan sudah pertemuan dengan orang tua, yaitu membahas tentang kegiatan proyek. Dalam kegiatan proyek yang pembahasan dengan orang tua, saya sudah ada sosialisasi. Kebetulan ada banyak pertanyaan dari orang tua, kenapa itu harus dilakukan proyek ini, profil pelajar Pancasila, tujuannya apa? Karena kebetulan saya mengangkat kewirausahaan, bagaimana seorang anak yang dituntut dari profil pelajar Pancasila itu berarti untuk dia menginginkan sesuatu dia tidak harus dia bisa mengolah. Jadi supaya anak itu jangan konsumtif, jangan cuma meminta dari orang tua saja. Nah itu tahapannya sudah kita lakukan sampai penjelasan di situ dengan kami sudah lakukan. Baru untuk anak-anak karena ini olahan singkong. Jadi dia punya itu kan tadi saya katakan sampai di kegiatan sampai 9 kegiatan. Jadi karena kebetulan ini fase C dari olahan singkong itu bagaimana dia di alur proyeknya itu dia itu mempelajari tentang yang berhubungan tentang singkong ini, dia itu tentang materinya singkong. Jadi masuk nanti ke materi IPAS-nya. Itu yang saya sudah sampaikan dalam pembelajaran dalam kelas sudah disampaikan. Nah yang terakhir itu saya sudah membagi untuk di tahap eksplorasi ini berhubungan dengan apa itu hingga dia bisa berusaha, kewirausahaan itu berhubungan dengan apa, yaitu dengan penyalurannya, transportasinya. Karena satu usaha itu yang dilakukan berarti mulai dari pengenalan bahannya, nanti dia baru di pengolahan bagi pengenalan bahan tadi, produksinya, masuk di produksinya, baru mereka itu pemasarannya. Jadi saya itu baru sebatas untuk pembagian kelompok untuk karena itu harus berdasarkan, karena itu di luar jam sekolah nanti dilakukan, sudah saya lakukan. Jadi itu yang saya bisa tambahkan, yaitu sudah sampai di tahap yang kelima itu deskripsikan tentang itu mengidentifikasi dan menyebutkan dari manfaat singkong ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kebetulan saya angkat itu karena itu lebih mudah ditemukan, dan itu salah satu makanan itu bisa mengandung karbohidrat yang sebagai bisa pengganti nasi untuk kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Itu yang sampai di situ batasan yang saya punya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu-ibu yang untuk kami dari kelas 5B sebenarnya secara keseluruhan sudah hampir sama apa yang disampaikan oleh Ibu Pengaribuan, karena temanya sama, yaitu tentang kewirausahaan. Tahap-tahap yang sudah dilakukan, pertemuan dengan orang tua sudah, kemudian kesepakatan bersama dengan orang tua sudah dilakukan, pembagian kelompok anak-anak juga sudah. Nanti untuk sementara ini kami lagi berusaha untuk pemberian materi-materi tentang pengenalan dulu tentang tanaman singkong, karena pasti anak sudah tahu tentang singkong itu karena menjadi makanan juga sehari-hari di sini. Dan
Untuk selanjutnya pada akhirnya nanti akan sampai ke pembuatan pengelolaan singkong tersebut. Keputusannya kami tergantung kreativitas masing-masing. Jadi tergantung, karena mereka sudah kelas 5, jadi kami tidak menentukan harus buat apa. Yang penting mereka mengelola bahan singkong itu mau jadi apa, tergantung mereka punya kreativitas masing-masing. Itu yang kami, sampai di situ kami perencanaan sampai sekarang kami sudah sampaikan di anak-anak. Nanti untuk selanjutnya materi, setelah materi baru kegiatan-kegiatan yang terakhir tentang produksi pengelolaan singkong tersebut. Topiknya sampai sampai nanti ya akan ke apa? Karena wirausaha berarti nanti akan ada penjualan market day nanti. Topiknya yang diangkat sama olahan dari mana? Singkong juga. Iya. Yang diberikan sebenarnya sudah dijelaskan dengan teman saya 2 orang, karena kami pada intinya sama, temanya kewirausahaan dan olahan singkong. Sudah bertemu dengan orang tua, sudah pembuatan kelompok, tinggal pengenalan sebenarnya, tapi saya sudah bahas di IPA sebenarnya, manfaat sumber daya alam, bagaimana cara mengolah sumber daya alam ini. Kita apakan, kita butuh SDM-nya di sini, karena ada masalah berhubungan dengan singkong juga kan pas di IPAS tentang ekonomi dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pas di situ saya bahas. Kemudian paslah bertepatan dengan tema kami sekarang ini, olahan singkong. Apa namanya topiknya? Olahan singkong. Jadi manfaat singkong anak-anak sudah tahu, kami sudah sampai pada pembentukan kelompok. Tinggal bagaimana caranya setiap kelompok nanti membuat nanti dengan tidak ditentukan ini harus model ini, misalnya keripik singkong, semua 6 kelompok ini keripik singkong, nanti beda-beda karena nanti itu juga kita masuk di dalam market day. Rasanya karena saya tidak terlalu tahu buat kue, jadi mau kasih modelnya begini-begini terserah mereka. Kita kasih kebebasan karena mereka sudah besar juga. Manfaatkan, saya bilang manfaatkan sumber daya manusia kalian, cara mengolah sumber daya alamnya kita ini, supaya nanti ke depannya kalian dewasa nanti bisa jadi pengusaha, mengolah bahan dari sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Beberapa tentang prospek progres yang sudah dilakukan dalam proyek profil pelajar Pancasila P5 di setiap masing-masing kelas. Nah, yang sekarang kita mau bahas, mungkin adakah kendala-kendala yang kita hadapi pada saat pelaksanaan proyek, atau adakah masukan-masukan yang dapat membuat proyek kita ini dapat berjalan dengan baik. Misalnya contoh kendala yang biasa ditemukan adalah penemuan bahan dasar, misalnya seperti kami di kelas 2 masih mencari tempat, ya, mencari tempat, lahan, di mana pengenalan anak-anak seperti petani keladi, ya, kita biasa masih mencari, ya, untuk pengenalan anak-anak keladi ini tumbuhnya seperti ini, daunnya seperti ini, batangnya daunnya seperti ini, ya, atau petata seperti itu. Kami masih membutuhkan kebun, ya, dimana mungkin dari Bapak Ibu ada tahu kebun yang bisa kita kunjungi untuk outing class seperti itu. Itu kendala yang kami hadapi di kelas 2, atau teman-teman yang lain yang pada prospeknya, proyeknya masih ada kendala, mungkin bisa dibicarakan di depan, dan teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan solusi atau jalan keluar, sehingga proyek ini semuanya dari fase A, B, dan C bisa berjalan dengan baik. Terus rencana yang tadi, yang seperti saya lihat, kebanyakan kita akan melakukan pemasarannya. Mungkin ada baiknya kalau kita mengadakan 1 hari market day, karena dari kelas 5 dan kelas 2 juga itu, dan kelas 1 ya, dari kebinekaan itu
pemasaran. Jadi sekitar kayak macam marketing. Satu hari kita adakan berkenaan dengan pentas nih ya. Nah, dari kelas kami sudah waktu itu dari kelas 1 kita kumpul-kumpul, kombel, ada pembicaraan gimana kalau kelas 1 fase A, kelas 1 dan kelas 2 sebagai fase A mengadakan market day. Jadi semacam pentas seni kecil-kecilan di mana disajikan tarian, kemudian kita melakukan pemasaran tentang hasil proyek anak-anak, di mana kita melakukan pameran poster besar dari kelas 4 ya. Kalau itu boleh disetujui bersama, nanti kita boleh ajukan kepada sebagai bagian kurikulum, sebagai bendahara, dan kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah kita tentang proyek kita ini. Kita laksanakan satu hari sebagai hasil pameran dari satu semester ini. Mungkin itu saja yang masukan yang saya bisa sampaikan. Adapun yang teman-teman bisa rekomendasi apakah ini baik atau tidak dilaksanakan, itu adalah keputusan kita bersama. Saya minta Bapak Ibu mungkin usulan ini bisa direspon, bisa dilaksanakan atau tidak, nanti keputusan terakhir kita serahkan kepada Bapak Pimpinan sebagai Bapak Kepala Sekolah. Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kita punya progres dari PMO level 4 kemarin yang bertemakan proyek penguatan pelajar ini, sampai di P5 ini kan melihat ada kemajuan yang signifikan. Nah, mudah-mudahan dari bahasa yang telah sampaikan ini, mudah-mudahan ada hasilnya dalam bentuk hard copy. Jadi tolong tuangkan dia dalam bentuk dokumen yang pertama ya, karena kita mengantisipasi kurikulum nasional kita ini Kabupaten Mimika menjadi salah satu arah dari kementerian untuk kita melihat kurikulum merdeka. Isi dari kurikulum merdeka itu nanti akan mengambil dari Dinas Pendidikan punya. Dinas Pendidikan dapat dari mana? Dari setiap sekolah. Nah, kita fokus di semester kedua ini, dia punya dokumennya. Jadi jangan sampai hanya ngomong-ngomong saja. Karena kalau ngomong saja itu tidak pakai, harus ada dokumen. Yang kedua itu yang pertama ya, harus ada dokumennya. Yang kedua Bapak Ibu, endingnya bukan dilihat, tapi proses. Jadi materi, kontennya apa, ya, prosesnya apa, hasil akhir nanti, ya. Nanti kita lihat, ini kan semacam pameran. Nah, prosesnya Bapak Ibu, dari prosesnya ini yang sangat penting, ya. Kalau Ibu Lince tadi sampaikan bahwa kegiatan P5 di kelasnya Ibu Lince itu berhubungan juga dengan pembelajaran IPA. Nah, kita harus bedakan bahwa yang namanya proyek itu hasil, bukan sekedar hafalan. Kalau materi itu hanya sekedar informasi saja. Itu dari kita sebagai guru. Nah, proyek ini bukan dari guru tapi dari siswa. Ya, dari siswa. Itu artinya materi berhubungan dengan pembelajaran IPAS-nya. Tapi hasil akhirnya bukan gurunya, tapi siswanya. Prosesnya itu yang kita lihat. Bagaimana cara mengolah, bagaimana cara meramu, bagaimana cara membuat dia punya bingkai seperti Damaris tadi. Jadi stop bullying, Damaris, kalau bisa jangan hanya kata stop bullying, semua itu kelas, setiap anak itu punya kalimatnya stop bullying. Ya, itu berarti semua sama itu, hasil akhirnya stop bullying. Jadi
parameternya dari kelasnya Damari siapa yang ku punya, yang ku harus tuangkan di dalam dokumen itu apa? Hah? Parameternya gambar. Gambar apa? Jadi semua punya tulisan itu stop bullying. Gambarnya saja, nanti kalau stop bullyingnya untuk Pak Edi. Hah? Kalau yang tulisan untuk teksnya itu Pak Edi, kalau saya cuma gambar Pak. Gambar apa? Gambar bullying yang pakai pukul mungkin. Oh, gambarnya. Iya. Iya. Hasil tidak bisa beda-beda. Maksudnya dari gambar itu orang sudah tahu itu bullying. Jadi mudah-mudahan proyeknya itu jelas. Kau punya proyek tentang apa? Judulnya apa? Jangan sampai kau kasih tinggal proyek ini, yang sana yang selesaikan. Tidak bisa. Di sini mencegah bullying melalui gambar dalam bentuk bingkai Pak. Gambar dalam bentuk bingkai, mencegah bullying. Harus jelas gambar itu mencegah bullying. Nah, tidak bisa kau bilang kau punya gambar nanti kalimatnya tidak bisa itu. Ini satu paket. Nah, sekarang Edi punya, saya mau tanya. Edi punya tentang kalimat. Jadi maksudnya kalimatnya apa? Nah, jangan sampai gambarnya punyanya Damari, kalimat kau punya di bawah. Ya bisa satu paket, ya. Kalau kalimat ya kalimat, kalau gambar harus dengan kalimat juga, ya. Ya, jadi kalau contoh Damari punya itu gambar, kalimat harus ada di bawah. Catatan, karena ini bagian dari proses. Bagian dari proses ini yang kita mau lihat dari kemampuan anak ini menggambar atau memahami isi gambar atau bingkainya harus tertuang di dalam dokumen tertulis ini. Apa yang kamu nilai? Bingkainya, yang triplexnya, ataukah cara menggambarnya, atau apa yang kamu nilai? Makna gambar. Ya? Proyeknya apa? Jadi harus banyak yang anak-anak kan buat. Karena kalau kau bilang di triplex saya itu sudah, itu berarti bahannya triplex. Lalu hasil akhirnya pamerannya kita tidak bisa hanya menjual, tapi kita membantu mempromosikan anti bullying di masyarakat. Artinya di sekolah ini triplex itu kita bisa pajang di muka kelas kan. Kalau kita tidak pakai bahan baku triplex, bisa langsung anak tuang di dalam itu dinding sana. Jadi seketika itu juga kita lihat dia punya prosesnya, bagaimana dia melukis. Jadi seninya didapat, tapi juga pesannya juga ada. Gitu ya, Damari. Harus jelas. Jadi kalau kau punya gambar, jangan sampai gambar itu tidak jelas, sehingga namanya anak-anak ya. Bisa jadi dia gambar tidak jelas. Tadinya baku pukul, bisa jadi baku suap misalnya. Tangannya begini. Tuh, bisa jadi dia mau suap apa. Jadi dari gambar itu diperjelas dengan kata atau kalimat yang tertuang di bawah. Jangan lupa di bagian bawah sekali Damaris, jangan lupa Edi David ya. Edi David namanya siapa? Edi David Bapak. Edi David. Ibu Mary yang salah. Nama di sosmed Pak. Ya? Ini ada rekan. Dia punya nama kan Edi David. Itu apa, sosmed? Atau Edi David? Itu Bapak tahu Edi David. Jadi kalau bisa tulis di bawah anak kalimat kecil, catatan kaki di bawah itu tim anti bullying kelasnya.
Tim anti bullying kelas SD Sempan Barat, atau tulis nama SD saja, tim anti bullying SD Sempan Barat. Triplex ya anak-anak buat itu ukurannya ukur juga, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Warnanya juga diperhatikan ya. Ya, warnanya juga diperhatikan. Jadi kalau selesai kita bisa ikat dengan tali. Kita ngomong dengan dinas pariwisata, gambar ini kita bisa pajang di mangrove, hutan mangrove. Jadi semua orang yang datang di situ orang bisa melihat pesannya, tapi juga produk dari P5 SD Sempan Barat. Karena di situ ada tim anti bullying SD Sempan Barat. Kan semua orang bisa lihat, semua orang yang pernah datang di situ orang bisa foto. Oh iya, ini hasil dari anak. Tidak perlu bayar, toh? Karena ini bagian dari kampanye anti bullying. Jangan sampai terkesan kita menjual. Saya mau beli triplex yang iya, maksudnya tidak terkesan. Jadi produk akhirnya ini bagian dari kampanye. Jadi jangan sampai kita beli berarti orang yang beli saya yang tahu anti bullying. Padahal ini kan kita mau promosikan kepada orang banyak bahwa jangan lagi membuli. Jadi hasil akhirnya harus berupa iklan atau kampanye berupa gambar. Beda dengan yang keripik tadi, boleh bisa kita jaga, tapi kalau produk begini siapa mau beli? Iya kan? Baik, kita tempel di tempat-tempat umum, misalnya kita sumbang di kolam Bethesda sana, karena itu banyak juga anak-anak yang di situ kan. Tempat mandi itu yang orang Toraja punya Haji siapa? Randi kan? Pak Randi kan, siapa punya di sana? Kolam Bethesda. Parangga punya itu. Kita bisa tempel 2 di situ. Ibu, kita sumbang ini. Di mangrove sana kita menyurat di pariwisata, nanti orang yang atur. Kita sumbang, ini ada 20 kasih pun kita sumbang. Begitu hasil akhirnya ya, mari. Jadi tolong buat baik-baik supaya kampanye ini juga bukan hanya di sekolah kita yang lihat, tapi juga cepat-cepat. Eka apalagi? Siapa? Rina apalagi? Mohon izin, saya ingin sedikit kasih masukan juga. Yang bullying ini kan memang temanya sangat kontekstual sekali Pak. Ini memang yang betul-betul kita hadapi dari kelas rendah sampai bahkan kuliah. Mungkin bisa juga seperti yang Bapak tadi sampaikan itu memberikan, mungkin anak-anak ini bisa dilatih, bisa sekarang sudah kelas besar ya, bisa dilatih untuk sosialisasi ke kelas-kelas kecil, apa itu bullying, kenapa kita harus tahu apa itu bullying, dan bagaimana cara mencegah. Mungkin itu bisa jadi salah satu proyek, karena di situ kan terjadi proses anak-anak belajar cara menyampaikan dan mengenali apa itu bahaya dari bullying. Itu seperti itu dari saya. Saya juga mohon izin menyampaikan karena ini sudah jam istirahat, bagaimana? Tidak yang tadi itu bukan itu berarti kita stop sudah era digital, tapi kadang-kadang kita masih pakai konsep-konsep malah zaman yang paling belakang sekali. Misalnya ada pesan-pesan kampanye yang sekarang kita bisa manfaatkan digital kita ya, platform misalnya media sosial ya, media sosial. Tinggal bilang anak-anak tolong ngomong, bikin konten, upload, misalnya TikTok. Karena anak-anak ini kan dekat dengan media. Kita suruh orang lukis, beda deh dia ngomong. Misalnya tentang bullying, kalau dia ngomong itu gampang, tapi kalau dia mau beli cat air, dia gambar itu agak susah. Pesan di situ lama begitu. Pesan yang dia mau sampaikan itu lama. Tapi kalau lewat media ya, TikTok, apalagi Instagram dan lain sebagainya, sampaikan di anak-anak itu bahwa semakin banyak yang like kau punya konten, kau punya ini lebih bagus. Itu berarti promosi tentang kampanye anti bullying ini sampai di orang lain. Tapi kalau hanya di atas triplex, beda
beda karena dunia sekarang dunia IT, dunia digital. Kampanye ini siapa yang datang di mangrove saya bisa lihat. Kampanye ini kalau hanya dia yang buat lalu dia yang lihat sendiri itu untuk dia. Tapi ketika era digital lalu dia pakai konten dan dia share ke dia punya mama buke rukunan Bombay, mama punya kerukunan Baklar dan lain sebagainya, maka semua orang akan lihat. Dong saling membagi, kasihan ini karena di situ ada tulis nama situ. Talubun, SD Impres Barat kelas 1, tolong like dan apa kata-kata itu. Nah, orang bangga tuh, marga bangga, kerukunan bangga, sehingga pesan ini sampai di sana. Ada baku share, nanti ada komen yang juga mengejek di situ. Karena itu juga bagian dari bullying. Nanti kita bisa sampaikan bahwa komentar Anda termasuk bullying. Jadi tolong jangan lagi komentar yang tidak mendukung. Kan banyak yang kasih jatuh begitu. Nah, jadi tolong, jadi banyak sampai ribuan, misalnya tempo hari ya. Weli, ibu siapa? Weli kan? Weli Pak. Ya, Weli, ibu guru Weli ini dia bikin anak yang itu yang pakai kacamata. Iya. Itu hal-hal yang gampang. Sepintas saja berapa menit saya dia kasih naik langsung yang FYP Bapak. Hah? FYP. Iya, FYP. Nah itu karena kita kan orang tua era digital ini kita tidak mengerti lah paham-paham itu yang di FYP itu. Jadi tolong ajarkan anak karena dunia mereka. Kalau kita tahu dunia mereka, itu berarti kita sesuaikan dengan. Nah, ada 2 kodrat. Bapak ulangi, ada 2 kodrat yang harus kita sesuaikan. Bapak ulangi ya, kodrat apa dan kodrat apa. Ki Hajar mengajarkan kita sebagai. Nah ini, 1 kodrat alam dan kodrat saman. Masa samannya sudah saman digital, era sudah digital, dia sudah belajar pakai ya Chromebook macam tadi Eka mau ajarkan di kita punya ruangan, malah kita masih pakai cat air. Ya beda. Kodrat dia ini sekarang sudah menggambar dengan media. Jadi kita harus belajar. Kalau kodrat saman kita harus sesuaikan dengan samannya. Kalau yang tadi mengajar tentang singkong, mengajar tentang produk sagu, itu berarti kodrat alam. Itu 2 saja tidak ada solusi. Kodrat alam kita mesti belajar tentang kita alam di ini. Kodrat saman ini kita harus belajar tentang samannya. Jangan kita pusaman untuk anak-anak. Bisa lagi. Macam kemarin Ibu Loh, saya bilang, Ibu kalau bisa bikin konten, dia khotbah. Semakin banyak yang like, dia punya nilai agamanya semakin bagus. Nah, waktu untuk Ibu menilai juga bisa Ibu tidur-tidur sampai menilai ini. Tapi kalau kita punya agama Protestan mau kumpul, lalu kita menilai dia, bisa jadi iya, baru tidak pas, kadang tidak pas karena cepat. Mesti yang anak ini lagi, mesti anak ini. Tapi kalau lewat konten, itu berarti dia bisa bertanggung jawab. Orang tua juga bisa bertanggung jawabkan dia punya isi khotbahnya. Ya. Sehingga sampai kapanpun dia punya sejarah ketika dia ujian praktek agama di SMP Barat dia bisa buka dia. Karena itu tersimpan di media. Tapi kalau dia begitu kita ambil foto, sudah yang baik begitu ya Ibu Rina. Bagus. Yang mungkin perlu kita bahas bersama, ada kendala kah atau ada masukan, kami persilahkan. Tidak ada lagi kan. Iya, Ferdi juga saya suka. Ferdi tidak apa-apa kalau mau jalan. Bapak Ibu, kita habis ini makan. Sudah dapat kan? Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya di siang hari ini. Pemaparan setiap project kelas kami sudah tulis semua dan itu menjadi bekal buat kami nanti untuk pelaporan PMO berikutnya.
Dan untuk hari ini kami ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih, dan kita tetap melaksanakan proyek sampai proyek kita ini selesai di akhir semester. Terima kasih, selamat siang semuanya buat kita semua. Ya, baik, Bu Sri, mungkin Bapak lupa.